Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Iqra dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, dan memberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semuanya akan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Faik Indarto, yang insya Allah kita akan terus melanjutkan materi kita, latihan kita terkait dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, hingga hari ini kepada kita insya Allah. Dan juga kita sama-sama, saya mengajak kepada semuanya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap latihan-latihannya nanti, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai pada materi tentang makharijul huruf, dan juga kita sudah sedikit membahas tentang beberapa sifat-sifat dari huruf hijaiyah, ya. Dimana saya mau mengajak sahabat Iqra semuanya untuk sedikit mereview lagi ya, materi yang sudah lalu, mulai dari pengertian tajwid, ya, pengertian tajwid secara istilah, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, dengan 3 cara. Yang pertama, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya. Kita latihan huruf per huruf, ya, satu demi satu, mulai dari hamzah sampai pada huruf ya. Yang kedua caranya adalah memenuhi sifat-sifatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya ketika kita membahas makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, kita sekaligus sedikit membahas tentang sifat-sifat huruf yang mudah untuk dipraktekkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu supaya bacaan Al-Quran kita baik dan benar, ada langkah yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Ternyata sahabat Iqra semuanya, ketika kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus latihan itu runut, ya. Mulai dari yang pertama tadi, latihan hurufnya terlebih dahulu, kemudian belajar tentang sifat-sifat huruf, dan yang terakhir adalah memperhatikan hukum bacaan. Apa saja sih yang terdapat di dalam hukum-hukum bacaan, seperti apa saja? Misal ada hukum namanya hukum izhar, atau hukum idgham bila gunnah, atau hukum idgham mimi, atau idgham mutajanisen, dan masih banyak lagi, ya, hukum-hukum bacaan yang perlu kita perhatikan, perlu kita pelajari, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari bab yang pertama mengenai hukum bacaan Al-Quran ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Kita mulai dari yang pertama, ya. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah izhar. Izhar maknanya jelas, dibacanya jelas. Kapan izhar ini terjadi? Ketika kita menemukan ayat atau bacaan yang sedang kita baca, ada nun sukun dan tanwin, ya, bertemu dengan 6 huruf dari huruf hijaiyah, ya.
nun sukun atau tanwin. Tanwin yang dimaksud di sini sahabat Iqra yaitu 3 tanwin. Ada 3, yang pertama apa? Fathah tanwin, kasrah tanwin, dan juga dhammah tanwin atau biasa disebut fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, juga bisa diistilahkan seperti itu ya. Nah, nun sukun bertemu dengan 6 huruf. Apa saja 6 huruf ini? 6 huruf ini adalah bagian dari atau huruf yang keluar dari halqi. Ya, insyaallah sahabat Iqra pasti masih ingat ya, huruf apa saja yang keluar dari bagian tenggorokan atau halqi. Ya, apa saja? Mulai dari pangkal tenggorokan. Ya, mulai pangkal tenggorokan ada huruf hamzah, huruf ha. Ada 2 huruf. Naik lagi, tengah tenggorokan ada huruf a, ada huruf ha. Masih ada 2 lagi ya. Di bagian terakhir ujung tenggorokan yaitu huruf gha dan huruf kha. Nah, idhar ya, bertemu dengan 6 huruf ini. Atau ada sebagian yang menyebut dengan sebutan atau istilahnya yaitu idhar halqi. Kenapa? Supaya untuk mudah mengingatnya ya, supaya mudah untuk mengingatnya yaitu apa? Idhar halqi, karena bertemu dengan huruf-huruf halqi. Ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Contohnya bagaimana? Ya. Ada lafadz yang mudah yang sering kita baca di surah Al-Fatihah ya. An'amta, an'amta. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Atau contoh yang lain, man amana, man amana. Sahabat Iqra, ketika kita mau membaca hukum idhar dengan baik dan benar, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yaitu ada 3. Yang pertama, ketika kita membaca ayat yang di dalamnya ada hukum idhar, tidak boleh dibaca dengung. Bagaimana maksudnya? Ya, membaca idhar tapi dengan dengung. Contoh, man amana, ditahan terlalu lama pada bagian nunnya. Man amana. Atau contoh yang lain, syai'an illa, atau siratal ladzina an'amta. Tidak boleh ya. Harus bagaimana? Dibaca dengan jelas. Tapi jelas di sini, nah ini berkaitan sama rambu-rambu yang kedua. Tidak boleh dihentak ya, terlalu kuat hentakannya. Siratal ladzina an'amta. Mungkin sebagian ada yang beranggapan bahwa idhar ini dibaca jelas maka harus dijelaskan dengan kuat ya. Tidak begitu. Kenapa? Karena ketika kita membaca hukum-hukum ya, termasuk di sini yaitu hukum nun sukun dan tanwin, kita tidak boleh melewatkan bagian yang sebelumnya sudah kita bahas. Apa itu? Tentang makhorijul huruf ya, dan juga tentang sifat-sifat huruf. Ya, di mana nun ini tidak boleh dihentak. Ya, bagaimana cara baca yang benar ketika membaca hukum idhar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Ya, tentu sahabat Iqra, bacaan-bacaan seperti ini menyesuaikan tempo yang sedang kita baca. Saat ini saya menggunakan tempo yang sangat pelan karena ini sangat tepat untuk latihan tadrib ya, atau latihan di awal seperti ini. Man amana syai'an illa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini penggalan ayat-ayatnya ya. Nah, ini sahabat Iqra terkait penjelasan hukum idhar ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari halqi, dan juga beberapa hal-hal yang harus diperhatikan supaya apa? Supaya bacaan idhar kita tepat dan benar insyaallah. Sahabat Iqra, masih ada banyak sekali hukum-hukum ya yang keluar dari hukum nun sukun dan tanwin ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan berikutnya.
Tetap bersama kami.